Bab 316. Setelah kembali ke rumah, King Yu pertama-tama memasang lingkaran jebakan di halaman, lalu kembali ke rumah dengan ketenangan pikiran dan meminta Jun Jiu untuk memeriksa tubuhnya dengan hati-hati. Untungnya, ada Jun Jiu, seorang tangan suci, yang mengambil ramuan King Yu untuk menyembuhkan lukanya tepat waktu, dan kemudian memiliki kekuatan spiritual untuk mengeruk uratnya. Kesehatan King Yu baik-baik saja, selama dia menjaga dirinya sendiri dan beristirahat selama beberapa hari, dia dapat pulih sepenuhnya. Keduanya duduk bersila, dan King Yu berkata, "Ada apa dengan Yun Ni itu, dan Mu Jingyuan?" King Yu mengerutkan kening curiga, dan dia memandang Jun Jiu dan menjadi waspada. "Kami tidak mengenal mereka, mengapa mereka membantu kami? Itu tidak masuk akal tanpa alasan." Petik 2, salah. Hanya Mu Jingyuan yang membantu kami, bukan Yun Ni. Jun Jiu menuangkan secangkir teh untuk King Yu dan berkata, "Orang-orang di belakang Guan Shi Wang adalah Yun Ni dan para tetua Akademi Taichu. Guan Shi Wang sengaja mempersulit kami, dan mereka memerintahkan di balik layar." Yu terkejut. Mendengar ini, Jun Jiu menatap King Yu dan berkata, "Kakak senior mengira itu benar-benar pembunuhnya." Petik 2, bukan. Jun Jiu berkata, "Senjata pembunuh yang membunuh Sugekyu tidaklah luar biasa, dan memang begitu mustahil bagi murid luar kecil untuk membunuhnya. Ada belati seperti itu." Apalagi kata-kata Yun Ni penuh dengan celah, mengatakan bahwa Chun Xiaohong diberikan kepada Sugekyu oleh murid itu. Dari sini, dapat ditebak bahwa murid itu jelas bukan pembunuhnya, tapi Yun Ni. King Yu mengerutkan kening. Memegang cangkir teh di tangannya, dia sedikit mengencangkan kekuatannya. Apakah Yun Ni membunuh Sugekyu? Ya, Jun Jiu awalnya tidak yakin, tapi dia sangat memperhatikan ekspresi terkejut Mu Jingyuan saat melihat lukanya. Ini berarti Mu Jingyuan harus mengetahui senjata pembunuh itu. Setelah masalah diselesaikan, King Yu menghentikan Yun Ni di luar pintu untuk berbicara secara pribadi. Dari sini, Jun Jiu dapat 100% yakin bahwa Yun Ni yang membunuh Sugekyu. Tanda seru, dia tidak tertarik mengapa Yun Ni bertemu dengan Sugekyu dan membunuhnya. Jun Jiu curiga, mengapa Yun Ni meluncurkan kambing hitam untuk membantu mereka. Jun Jiu, sebagai cucu dari Tetua Agung Akademi Taichu, Yun Ni memiliki status terhormat di Akademi Taichu. Kakak laki-lakiku dan aku tidak cukup untuk membuatnya membantu. Juga, mereka memerintahkan pelayan Wang untuk mempersulit kamu dan aku, yang tidak masuk akal. Yun Ni mungkin telah melihat bahwa kitalah yang disalahkan, jadi dia mungkin memiliki hati nurani sehingga dia membantu. Tapi Mu Jingyuan itu, kita sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia, bukankah mengherankan jika dia dia juga berpikir, sekarang Yun Ni dan Mu Jingyuan adalah dua tanda tanya besar. Untuk saat ini, dia tidak tahu apa yang direncanakan kedua orang ini. Pada saat ini, Xiao Wu melompat dari jendela dan berkata, "Tuan, Mu Jingyuan ada di sini." Mengapa Mu Jingyuan datang? Jun Jiu tidak bergerak, dan ketika Mu Jingyuan mengetuk pintu, dia dan King Yu mengedipkan mata sebelum berjalan untuk membuka pintu. Mu Jingyuan berdiri di luar rumah, hari sudah gelap dan hanya sinar bulan yang menyinari dirinya. Putra bangsawan yang dimanjakan, dengan senyum tipis dan anggun di alis dan matanya, membuat orang muda lengah dan memilih untuk mempercayainya. Mu Jingyuan berbicara dengan lembut, "Jun Jiu, aku membawakanmu obat." "Kirim obat?" "Ya, bukankah kakak laki-lakimu terluka? Tidak nyaman bagimu untuk membeli dan mengumpulkan obat di pintu luar ini. Ini pil yang aku siapkan dan kebaikan dari suster muda Yuni." Mendengar kata-kata Jun Jiu, matanya tertuju pada tangan Mu Jingyuan, sebuah kotak besar berisi lebih dari selusin botol pil. King Yu datang di belakangnya, menatap Mu Jingyuan dengan waspada dengan cemberut, dan berkata, "Terima kasih, Tuan Muda, atas kebaikanmu, tapi kami tidak menginginkan pil ini." "Aku akan menerimanya, terima kasih." Jun Jiu menyela King Yu, dan mengulurkan tangan untuk menerima kotak pil itu. Melihat ini, mata King Yu berkilat keheranan, tapi dia tidak berbicara lagi. Jun Jiu mengambil ramuan itu dan menatap Mu Jingyuan lagi. "Tuan Muda, apakah ada hal lain yang bisa Anda lakukan?" "Ya, Jun Jiu, Anda tidak perlu memanggil saya Tuan Muda, Anda sekarang adalah mahasiswa Universitas Taichu, panggil saja saya Saudara Pendeta." "Saudara Pendeta." Jun Jiu bisa dikatakan sangat patuh, tetapi Mu Jingyuan tahu bahwa Jun Jiu masih memperlakukannya sebagai orang asing,
terlihat dari nada terasing dan ekspresi acuh tak acuh. Melihat Jun Jiu tidak berniat mengobrol dengannya, dan King Yu menjaganya seperti musuh, Mu Jingyuan masuk akal. Dia tersenyum dan berkata, kalian juga lelah hari ini, istirahatlah yang baik. Aku pergi dulu, dan aku pergi. Selamat tinggal. Jun Jiu melihat Mu Jingyuan berjalan ke kegelapan, dan dia tidak membuang muka untuk waktu yang lama. King Yu juga melihat ke dalam kegelapan, lalu kembali menatap Jun Jiu. Dia ragu-ragu untuk berbicara, tetapi tiba-tiba mendengar Xiao Wu mengeong. King Yu mendongak lagi dan melihat penjahat tertentu muncul dari udara tipis, menghalangi pandangan Jun Jiu. King Yu tertegun, Elder Mo. Mo Yue dengan rendah hati melirik King Yu, dan dia menatap Jun Jiu, matanya yang dalam tampak tak berdasar. Mo Yue berkata, orang-orang sudah pergi jauh, Xiao Jiwer masih menonton. King Yu, Xiao Wu, satu orang dan satu kucing bisa mendengar bau asam cuka. King Yu dan Xiao Wu mundur kembali ke dalam rumah dalam pemahaman diam-diam, meninggalkan ruang di luar untuk Jun Jiu dan Mo Yue. Jun Jiu kembali sadar, dia mengangkat kepalanya dan menatap Mo Yue. Aku tidak melihatnya, aku hanya memikirkan apa yang direncanakan Mu Jingyuan ini. Jika Xiao Jiwer ingin tahu, aku akan memerintahkan Leng Yuan untuk mengikatnya dan menyiksanya, semuanya akan dilakukan. Petik 2, tidak perlu. Jun Jiu pingsan, dia bisa mendengar ketidakbaikan dalam nada Mo Yue, seolah-olah selama dia memiliki ide ini, bahkan jika itu hanya sedikit ketertarikan. Saat berikutnya, Mo Yue akan benar-benar membiarkan Leng Yuan mengikatnya padanya. Menengok ke belakang, Jun Jiu melihat bahwa King Yu dan Xiao Wu sama-sama melarikan diri. Sudut mulutnya berkedut, dan dia membantu dahinya tak berdaya. Masuk dan bicara. Dia dan Mo Yue memasuki ruangan satu demi satu, melihat ke atas dan melihat King Yu dan Xiao Wu duduk di dalam ruangan, dengan ekspresi bahwa mereka telah menetap begitu cepat. Jun Jiu meletakkan ramuan di atas meja, membuka tutupnya dan memeriksa serta mengidentifikasinya satu persatu. Jun Jiu, tidak ada yang salah dengan pil ini, tapi efeknya terlalu buruk. Kakak senior dapat menyimpannya sebagai cadangan. Adik junior, kamu termasuk emas dan batu giok, kakak senior tidak membutuhkan hal-hal lain seperti itu. Tidak bekerja pada pandangan pertama, buang saja. Botol itu bisa disimpan sebagai mainan untuk Xiao Wu, dan tidak terasa buruk jika pecah. King Yu mengangkat tangannya untuk menyentuh Xiao Wu, tentu saja, pada akhirnya dia bahkan tidak menyentuh ujung ekornya, jadi Xiao Wu menghindarinya. Memeluk Xiao Wu yang melompat ke dalam pelukannya, Jun Jiu tiba-tiba berkata, aku merasa masalah ini belum berakhir. Petik 2, adik kecil, apa maksudmu? Ini belum berakhir. King Yu tampak bingung. Mo Yue, yang dimaksud Xiao Jiwer adalah bahwa tuan kota di masa-masa awal tidak akan melepaskannya. Dia tidak menerima akhir cerita ini, dan masih ingin mengambil tindakan terhadap Xiao Jiwer dan kamu. Kamu masih mengerti aku gelombang. Jun Jiu berbalik dan mengangkat alis ke arah Mo Yu, dengan perut hitam dan seringai. Pada awalnya, penguasa kota tidak akan berhenti di sini. Bab 317. Pada awalnya, rumah tuan kota. Mata Zugehun beracun, dan dia menatap lurus ke arah dua lelaki tua di depannya saat mereka menelan pil itu. Dia berkata, ini adalah Zhengling Refreshing Pill yang disempurnakan oleh Danzong. Setelah kalian berdua meminumnya, kalian bisa naik ke tingkat ke-9 guru spiritual. Aku ingin kalian menyelinap ke gerbang luar Akademi Taichu di malam hari dan membunuh Jun Jiu dan King Yu. Zugehun sangat membencinya. Jun Jiu itu hanya master roh tingkat ketiga, dan King Yu yang terkuat hanyalah guru spiritual tingkat 8. Dua guru roh tingkat 9 cukup untuk membunuh mereka 100 kali. Tuan kota tidak peduli apa kekuatan mereka. Jika aku bisa membiarkan Yunni dan Mu Jingyuan maju, aku harus membalaskan dendam anakku. Pergilah, kembalikan kepala mereka padaku. Ya, tanda seru. Petik 2, ... Krisis datang diam-diam, tapi Jun Jiu tampaknya memiliki kemampuan untuk memprediksi nabi. Sudut mulutnya terangkat dengan angkuh, ekspresi di antara alisnya liar dan matanya gelap. Setelah Jun Jiu mengatakan kalimat itu, Wu Yue masih mengerti saya, dan kemudian berkata, tuan kota di masa-masa awal tidak percaya bahwa itu adalah pembunuhnya. Di permukaan, pernyataan Yunni sempurna, dan tampaknya kebenaran terungkap. Tapi setelah dicermati dengan cermat, petunjuknya selalu bisa mengungkap kebenaran.
Yang lebih penting, petik 2, yang terakhir memanjakan bibirnya dan berkata, terlebih lagi, Xiao Jiwer dan kamu hanyalah murid luar biasa, jadi bagaimana kami bisa memintamu Jing Yuan dan Yun Ni mengawal kami? Petik 2, itu benar. Junjiu mengangguk, matanya dingin. Jadi, jika Tuan Kota Taichu tidak membunuh kita, kita tidak akan menyerah. Dan rasa sakit karena kehilangan membuat Tuan Kota Taichu tidak tahan untuk sesaat. Jika saya menebak dengan benar, dia akan mengambil tindakan malam ini. Suara itu jatuh, dan ada sedikit gerakan di luar ruangan, yang memicu jebakan di bawah kain bulu king. Titik, jika tegak, jika Mu Jingyuan melewati gerbang, dia tidak akan menyentuh jebakan. Tetapi jika Anda memanjat tembok dan berjalan di tikungan, Anda pasti akan menemukan organ dan jebakan. Orang-orang yang datang tidak ragu sama sekali, mereka dengan terang-terangan menghunus pedang dan menghunus pedang, mendekat selangkah demi selangkah. Merasakan nafas di luar rumah, wajah King Yu murung. Itu datang begitu cepat, ada 2 guru spiritual tingkat 9 di antara mereka, saudari junior dan kami. Suara itu berhenti tiba-tiba, dan King Yu tercengang. Bagaimana dengan Junjiu, dan kemana Little Five pergi? Dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Mo Yue, yang berdiri di dekat jendela melihat ke halaman melalui celah. Sebelum dia bisa bertanya, Mo Yue berkata, Xiao Jiwer dan Xiao Wu telah pergi, karena kamu duduk diam dan jangan ganggu aku untuk menonton pertunjukan. Apa? Tidak mungkin. Ada 2 guru spiritual tingkat 9, bagaimana saya bisa membiarkan adik perempuan saya membawa Xiao Wu keluar untuk menghadapinya? Petik 2, suara dingin dan jahat Mo Yue datang. Kamu terluka, dan jika luka itu ditambahkan ke luka itu, Xiao Jiwer tidak akan bahagia. Kamu menghentikanku, bukan tetuamu, bagaimana kamu bisa membiarkan adik perempuan itu berurusan dengan 2 guru spiritual tingkat 9 sendirian? Apakah kamu masih tuan dari adik perempuan itu? Apakah kamu ingin membunuh adik perempuan itu? King Yu marah dan cemas. Titik, 2 guru spiritual tingkat 9, saya tidak tahu apakah ada penguasa kota pada awalnya. Dia tidak bisa menghadapinya dengan seluruh kekuatannya, apalagi Junjiu. King Yu sedang terburu-buru, dan dia tidak mengerti mengapa Mo Yue menguncinya di kamar pada saat kritis ini, bukankah dia selalu mengkhawatirkan adik perempuannya? Dan dia juga, Master Junjiu, kembali. Dengan punggung menghadap King Yu bahkan tanpa memandangnya, Mo Yue berkata dengan suara rendah, aku telah membantu Xiao Jiwer membunuh 2 tingkat 9, dan sisanya baik-baik saja untuk Xiao Jiwer berlatih. Dengan kata sederhana, Jun Nain tidak akan berada dalam bahaya. King Yu tercengang saat mendengar ini. Guru spiritual tingkat 9 terbunuh. Kapan dia membunuhnya? Mengapa dia tidak melihat apa-apa? Untuk sementara, King Yu dengan cemas ingin pergi dan melihat situasi di luar, tetapi dia tidak bisa bergerak, dia hanya bisa dengan cemas mendengarkan suara pedang yang berbenturan di luar. Perspektif beralih ke Junjiu. Ketika dia mendengar gerakan di halaman, Junjiu menyebut Bai Yue dan keluar dengan cepat, dan Xiao Wu diam-diam mengikuti di belakangnya. Cahaya bulan menyinari halaman, bersama dengan lilin di rumah, samar-samar menyinari sekelompok orang di halaman, berpakaian hitam dan tampak seperti pembunuh. Mereka mengunci Junjiu dengan erat, dan niat membunuh mendidih dalam diam. Para pembunuh menyebar dan mengepung Junjiu, dipimpin oleh 2 guru spiritual tingkat 9. Melihat hanya Junjiu yang bergerak, mata mereka penuh sarkasme. King Yu diizinkan untuk dibantai oleh mereka, apalagi Junjiu, seorang gadis berambut kuning. Namun, seorang guru spiritual tingkat ketiga dapat menghancurkannya sampai mati dengan 1 jentikan jari. Pria tua itu melambaikan tangannya, bunuh dia, ambil kepalanya dan kembali ke perintahmu. Petik 2, pembunuh itu bergegas maju, Junjiu memegang pedang dan Bai Yue mengambil inisiatif untuk menyerang, dan Xiao Wu menembakkan cakarnya setajam mungkin, pedang di belakangnya. Ledakan, bentrokan pedang, konfrontasi pertama. Junjiu menahan pisau besar si pembunuh, dia melompat berjinjit dan menginjak punggung si pembunuh, menusuk tenggorokan lelaki tua itu dengan pedangnya. Orang tua itu meminum pil penyegar Zengling, dan kekuatan seorang guru spiritual tingkat 9 sama sekali tidak menempatkan Junjiu di matanya. Melihat Junjiu menikam dengan pedang, lelaki tua itu mengulurkan tangannya untuk meraih Bai Yue, matanya penuh dengan penghinaan dan penghinaan. Namun, saat telapak tangan dan Bai Yue hendak bertabrakan, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah. Dia tidak bisa bergerak, tidak dapat bergerak sama sekali,
semua energi spiritual di tubuhnya dikosongkan dalam sekejap, hanya menyisakan kulit. Apa yang terjadi? Sebelum dia sempat berpikir jernih, suara pedang tajam menembus daging. Orang tua itu hanya merasakan sakit yang luar biasa, dan pupilnya menyusut seukuran kacang hijau. Dia melihat Junjiu menusuk telapak tangannya dengan pedang. Pedang putih tajam itu terus melaju hingga menembus tenggorokannya. Dia membuka mulutnya untuk berbicara, tetapi hanya ada darah yang keluar. Pupil mata berangsur-angsur melebar dan membesar. Junjiu mengeluarkan Bai Yue, dan tubuh lelaki tua itu jatuh ke tanah dengan keras. Guru spiritual tingkat 9 terbunuh. Bagaimana ini mungkin? Semua pembunuh tidak percaya. Guru spiritual tingkat 9 lainnya juga tercengang. Dia dengan cepat pulih dan bergegas menuju Junjiu dengan marah. Bagaimana bisa seorang guru spiritual tingkat ketiga membunuh seorang guru spiritual tingkat 9? Jika Anda minum obat, itu level 9. Dia pasti buta. Ketika kepala guru spiritual tingkat 9 kedua dipotong dengan pedang, dan dia melihat kepalanya di tempat yang berbeda, perasaan terakhir sebelum kematian adalah keterkejutan. Ternyata Junjiu bukanlah guru spiritual tingkat ketiga, melainkan guru spiritual tingkat 4. Ternyata tingkat keempat juga bisa membunuh guru spiritual tingkat 9, apa-apaan. Ini, saya tidak tahu apakah dia bisa menemukan jawabannya dengan berubah menjadi hantu setelah kematian. Melihat Junjiu membunuh peringkat 9 dengan satu pedang, para pembunuh yang tersisa sangat ketakutan hingga mata mereka hampir keluar. Bahkan tentara yang mati pun ketakutan. Mereka tidak tahu bahwa Mo Yue lah yang diam-diam menembaki dua guru spiritual tingkat 9 sehingga Junjiu dapat membunuh mereka dengan satu pedang. Ketika mereka melihat Junjiu mendekat dengan pedang di tangan, mereka semua ketakutan setengah mati. Masih dalam keadaan kesurupan, Junjiu dengan mudah menuai hidupnya. Mereka yang mengelak karena malu juga ditangkap oleh Xiao Wu dan digigit lehernya. Mo Yue dengan malas bersandar ke jendela. Dia melihat dan menggelengkan kepalanya. Aku salah. Ayam lemah seperti itu tidak memenuhi syarat untuk berlatih tangan. King Yu sangat cemas. Biarkan aku pergi dan biarkan aku melihat. Bab 318. Membunuh seorang guru spiritual tingkat 9 dengan satu pedang. Bahkan seorang guru spiritual yang hebat pun tidak dapat dengan mudah melakukannya, kecuali jika itu normal untuk seorang guru spiritual tingkat tinggi seperti dekan. Tapi Junjiu bukanlah seorang guru spiritual yang hebat, atau bahkan seorang guru spiritual tingkat ketiga. Prajurit yang mati itu ketakutan, tetapi dengan mudah dibunuh oleh Junjiu. Faktanya, jika mereka bersatu untuk melawan, mereka semua akan menjadi guru spiritual tingkat 4 atau lebih tinggi, dan Junjiu tidak akan membunuh mereka dengan mudah. Setelah menyelesaikan pembunuh terakhir, Junjiu mengangkat alisnya dan berkata dengan nada rumit, pembunuh tahun ini tidak baik. Dengan Junjiu, kekagumannya melampaui kata-kata, Brainless selalu menjadi master terbaik. Junjiu mengerutkan bibirnya dan hendak menjawab Xiao Wu ketika dia tiba-tiba menoleh dan melihat keluar halaman. Melalui sinar bulan, dia hanya melihat sudut gaun itu. Tapi sudut pakaian ini saja sudah cukup bagi Junjiu untuk mengetahui identitas pengunjung. Ternyata, saudara pendeta, ini aku. Mo Jingyuan datang dari kegelapan. Dia berhenti di depan Junjiu, melihat noda darah di lengan bajunya, dan kemudian pada Xiao Wu. Baik orang maupun kucing itu tidak terluka, dan dia bahkan tidak menarik napas. Melihat mayat-mayat di tanah, ekspresi Mu Jingyuan sedikit mati rasa. Fu Linzan terus memuji Jun, tapi dia masih ragu. Ketika saya bertemu dengannya nanti, saya pikir Junjiu sangat pintar, tetapi sekarang saya melihat bahwa Junjiu benar-benar luar biasa. Saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Ketika dia datang, Junjiu telah membunuh dua guru spiritual tingkat 9, dan dia secara sepihak mengejar dan membunuh para pembunuh semudah memotong melon dan sayuran. Mu Jingyuan, yang awalnya ingin membantu, sejenak lupa mengapa dia datang ke sini. Mendengar Junjiu memanggilnya lagi, dia kembali sadar. Mu Jingyuan membuka mulutnya, dengan nada yang rumit, saya tidak pergi jauh, dan saya melihat para pembunuh ini. Kemudian saya mendengar gerakan itu, jadi saya bergegas. Saya tidak pernah berpikir bahwa Anda telah menyelesaikannya sendiri. Junjiu menjawab dengan ringan. Menutup Jian menatap Mu Jingyuan. Suasana sedikit membeku, Mu Jingyuan mencari topik. Apakah kakak laki-lakimu baik-baik saja? Siapa mereka dan bagaimana mereka bisa membunuhmu? Brother Priest, tidak bisakah kamu menebak siapa mereka?
Mereka datang dengan persiapan, dengan hati-hati berpakaian untuk menyembunyikan identitas mereka, dan datang untuk membunuh kita. Siapa lagi selain penguasa kota pada awalnya? Kata Junjiu. Kulit Mu Jingyuan berubah, dan suaranya rendah dan marah. Tuan kota Taichu terlalu lancang. Jangan khawatir, Junjiu, aku pasti akan mencari keadilan untuk kalian. Junjiu, tidak perlu. Saudara pendeta, kamu hanya perlu berpura-pura bahwa kamu tidak melihat apa-apa hari ini, dan kamu tidak tahu apa-apa. Pembunuh yang dikirim oleh Tuan Kota benar-benar menghilang tanpa alasan, dan dia tidak berani melakukan hal lain. Sebaliknya, Saudara Imam mengirim seseorang untuk menanyainya, yang akan membuat Tuan Kota Taichu bahkan lebih tidak mau melepaskannya. Junjiu benar, pergi ke penguasa kota pada awalnya, dia dapat menyangkalnya dan kemudian mengirim seseorang untuk membunuh Junjiu dan yang lainnya. Lebih baik mendengarkan Junjiu, tidak peduli jika Anda tidak bertanya, penguasa kota pada awalnya takut, dan dia pasti tidak akan berani melakukan apapun dalam waktu singkat. Dengan cara ini, Junjiu dan King Yu juga lebih aman. Semakin aku memikirkannya, semakin aku merasa bahwa pendekatan Junjiu sempurna. Mu Jingyuan akhirnya mengangguk. Oke, seperti yang kamu katakan, hanya kamu dan kakak laki-lakimu King Yu yang tahu apa yang terjadi malam ini. Tapi Tuan Kota di masa-masa awal tahu tempat ini. Untuk menghindari pembunuhan berikutnya, Junjiu, kenapa kamu tidak pindah tempat? Melihat apa yang tidak dikatakan Mu Jingyuan, dia punya rencana bagus untuk membantu mereka berpindah tempat. Mata Junjiu dingin, dan dia menolak dengan acuh tak acuh. Tidak perlu. Apakah Anda takut berpindah tempat setelah dibunuh? Orang bijaknya, Junjiu, tidak terlalu pemalu, dan segera penguasa awal mutlak. Tuan kota pertama tidak akan menyusahkan, jadi tidak perlu. Kebiasaan Junjiu selalu setuju, tapi Mu Jingyuan masih merasa sedikit tidak nyaman saat tiba-tiba ditolak. Dia berpikir sejenak dan berkata, kalau begitu, bisakah aku membantumu membuang mayat-mayat ini? Ya, Mu Jingyuan segera mengerti. Beberapa hal yang mungkin malas, atau Junjiu terlalu malas untuk menjelaskan, dia akan setuju. Tapi untuk beberapa yang lebih penting, Junjiu akan menolak. Mu Jingyuan mengetahuinya, senyum muncul di matanya, Junjiu benar-benar menarik. Ketika Mu Jingyuan berkata untuk membantu Junjiu membuang mayat itu, dia meminta murid-murid kepercayaannya untuk datang dan mengeluarkan mayat itu. Hanya saja noda darah di tanah tidak bisa dibersihkan dalam waktu singkat. Mu Jingyuan, saya akan memerintahkan pelayan Wang untuk tidak mengganggu istirahat Anda dalam waktu dekat. Tidak ada yang akan datang, jadi Junjiu dan kakak laki-laki Anda dapat bersantai dan beristirahat. Saya akan mengirim seseorang untuk mengawasinya di awal hari penguasa kota. Kata Wan tidak menunggu Junjiu mengusirnya dengan sikap jauh dan acuh tak acuh, Mu Jingyuan pergi lebih dulu sendirian. Saat ini, langit cerah dan fajar menyingsing. Di kakinya, Xiao Wu meregangkan pinggangnya dan berkata dengan sedih, tidak bahagia. Meong, aku marah karena aku tidak tidur semalaman. Meong, Wu berdiri dan menatap murid kucing itu. Tuan, apakah Anda ingin keluar? Tuan Kota Taichu masih menunggu pembunuhnya untuk menjawab. Meskipun saya benar, Tuan Kota Taichu tidak berani bergerak dalam waktu singkat. Tapi sebentar lagi akan ada seorang murid Dabi, dan aku akan menemukannya setelah kompetisi dengan sepenuh hati. Tingkat keempat teknik pemurnian tubuh, aku tidak punya waktu untuk berurusan dengan City Lord of Absolute Beginning nanti, dan aku tidak ingin membiarkan diriku menjadi faktor yang tidak stabil di sana. Kata Junjiu, ada dua sisi spekulasi. Jika penguasa kota Taichu tidak mengirim pembunuh tadi malam, masalah ini akan selesai. Jika dia mengirim seorang pembunuh, maka dia hanya bisa memotong rumput dan mencabut akarnya untuk mencegah masalah di masa depan. Xiao Wu, kalau begitu Tuan, apakah Anda akan membunuh Tuan Kota Taichu? Petik 2. Jika Anda tidak membunuhnya, pil boneka mayat akan mengerti. Setelah Junjiu selesai berbicara, dia berbalik, dan saat langit berubah menjadi semakin cerah, Junjiu Yao Yao dan Mo Yue bertemu pandang. Mo Yue, berdiri di sana dengan jendela terbuka, adalah warna yang digambar oleh kuas paling indah dan luar biasa di dunia. Meski biasa saja, setiap orang memiliki rambut hitam dan mata hitam, Mo Yue lebih baik dari puluhan ribu orang di dunia, tidak ada yang bisa menandingi kecantikannya. Monster, Junjiu menggerutu,
berjalan dengan tangan di belakang punggungnya dan berkata, Wu Yue, apakah kamu ingin pergi denganku? Ayo pergi bersama, dan kamu tidak perlu mengikutiku secara diam-diam untuk memata-mataiku. Petik 2. Dia berdiri di depan Jun Jiu dalam sekejap, dan membuka tangannya. Aku akan mengambil Xiao Jiwer, pergi dan kembali dengan cepat. Dengan cara ini, kamu bisa istirahat lebih awal. Oke, Jun Jiu dengan sigap memeluk pinggang Mo Wuyu. Pesawat humanoid gratis, naik gratis. Memeluk pinggang ini, Jun Jiu masih bisa menyentuh otot perut yang sempurna di balik pakaiannya, dan membentuk garis putri duyung yang menggoda dengan otaknya. Sedot, kamu punya sosok yang bagus. Xiao Wu menyaksikan Jun Jiu dan Mo Wuyu terbang dengan bodohnya, sudah terlambat untuk mengikutinya. Saat menggaruk dinding merasa sedih dan marah, Xiao Wu memasuki ruangan dan melihat King Yu yang masih terpaku di bangku dan tidak bisa bergerak, dan hatinya merasa terhibur. King Yu kehilangan senyumnya, dan memandang Xiao Wu dengan tenang. Xiao Wu, kamu kucing yang sangat pintar. Bisakah kamu memecahkan titik akupuntur? Meong. Xiao Wu menjentikkan ekornya, menoleh dan naik ke tempat tidur, menggosok dirinya di bawah selimut untuk tidur. Tuliu King Yu tersedak tak bisa berkata-kata. Adik junior, tolong bantu. Bab 319. Memasuki rumah tuan kota di masa-masa awal seperti memasuki tanah siapapun. Berdiri di atas pohon, Jun Jiu dan Mo Yue dengan jelas melihat Suge Hun dengan cemas mondar-mandir di dalam ruangan. Dia masih menunggu pembunuhnya kembali untuk melaporkan berita tersebut. Suge Hun tidak pernah membayangkan bahwa semua pembunuhnya terbunuh dan tidak ada satupun dari mereka yang bisa kembali. Mo Yue menunduk untuk melihat gadis cantik di pelukannya, melengkungkan bibirnya dengan senang. Xiao Jiwer ingin menggunakan pil boneka mayat. Ya, bagaimana kalau mengubahnya menjadi yang kedua bagi Bilwo? Bilwo sekarang dikirim bersama Jun Wanner untuk bertanggung jawab atas pelelangan di negara lain dalam 10 kerajaan. Menurut Yun Chongjin sangat patuh dan setia. Setelah itu, Jun Wanner menarik racun Gu, dan juga menggunakan pil boneka mayat untuk mengendalikannya. Jun Jiu melanjutkan, pil boneka mayat saja tidak dapat mengendalikan guru spiritual 9 tingkat dari penguasa kota di masa-masa awal. Itu harus dikendalikan oleh pikiran. Wu Yue, aku tidak dapat diganggu oleh siapapun ketika aku mengendalikannya. Pada saat itu, keselamatanku akan berada di tanganmu. Baiklah, oke, aku sangat senang melayani Xiao Jiwer. Mo Yue tersenyum provokatif, matanya penuh kebencian. Semakin banyak Anda menyentuh, semakin dalam Anda tenggelam. Mo Yue tidak pernah berjuang, dan bahkan membiarkan dirinya tenggelam. Hanya saja jiwa Xiao Jiwer sering merasa lapar dan ingin makan. Tapi dia masih bisa mengendalikannya, itu tidak mempengaruhinya. Sekarang Mo Yue tidak ingin berpisah dari Jun Jiu untuk sesaat. Belahan jiwa adalah bunga popi yang mematikan, gembira. Tidak peduli apakah dia bersamanya terbuka atau menonton dengan diam-diam secara rahasia, Mo Yue akan rela mati. Memegang orang itu di lengannya, Mo Yue mengencangkan tangannya sedikit, dan berkata, kapan Xiao Jiwer akan bergerak? Petik 2. Kamu lepaskan tanganmu dulu, bagaimana aku bisa melakukannya sambil memelukku seperti ini? Mulut Jun Jiu berkedut, dan dia mendorong Mo Yue memeluk lengannya yang semakin dekat. Jun Jiu memandangi pelayan yang mendekat dari luar halaman. Dia mengerutkan bibirnya, aku tidak bisa begitu saja masuk dan meracuni penguasa Taichu. Aku akan mengikuti belokan. Setelah selesai berbicara, Jun Jiu melompat dari pohon dan berjalan menuju pelayan itu. Mo Yue berdiri di atas pohon dan mengikuti sosok Jun Jiu dengan matanya. Dia melihat Jun Jiu dengan mudah meraih pelayan dengan satu tangan dan menangkap nampan dengan tangan lainnya untuk mencegah teh jatuh dan tumpah. Jun Jiu berkata, lihat aku. Pembantu itu ditutupi oleh Jun Jiu dan tidak bisa mengeluarkan suara. Mendengar suara panik Jun Jiu, pelayan itu dengan patuh mengangkat kepalanya untuk menatap mata Jun Jiu seolah disihir, dan lambat laun pelayan itu menjadi tenang. Melihat ini, Jun Jiu melepaskan tangannya, dan dia melarutkan pil boneka mayat ke dalam teh, lalu mengembalikannya ke pelayan. Sudut mulut terangkat, dan senyumnya berperut hitam dan sembrono. Jun Jiu, pergilah. Kirim teh ini ke tuan kota Taichu. Pelayan itu mengangguk pelan. Setelah mengambil teh di atas nampan dan berjalan menuju halaman, hembusan angin bertiup di belakangnya, dan Jun Jiu menghilang tanpa jejak. Kembali ke pohon, Jun Jiu menyilangkan dadanya dan mengangkat alisnya. Sekarang tunggu tuan kota Taichu untuk minum secangkir teh ini. Mo Yue, Xiao Jiwer yakin dia akan meminumnya.
Petik 2. Kecantikan melakukan apa yang benar. Terlebih lagi, Mo Yue menyukainya. Namun sudut mata dan alis terangkat, menambah sentuhan pesona jahat. Mo Yue mencondongkan tubuh ke dekat Jun Jiu, dan berkata, dengan menggoda, jika Xiao Jiwer menang, beri aku ciuman. Jun Jiu, apa maksudmu dia menang? Beri ciuman pada Mo Yue. Apakah dia yakin untuk menang? Oke, Mo Yue sengaja menggali lubang untuknya. Sudut mulut Jun Jiu berkedut, dan dia menggelengkan kepalanya sambil menyilangkan tangannya. Tidak, Jiwer kecil menang, dan aku akan menciummu sebagai hadiah. Aku tidak akan bertaruh lagi. Jun Jiu mendengus dingin, penjahat tertentu bermain hooligan, dia sama sekali bukan tandingannya. Memutar kepalanya, Jun Jiu mengabaikan Mo Yue, dia berkonsentrasi memperhatikan pelayan di kamar yang sedang menyajikan teh untuk Su Ge-hun, penguasa kota Taichu. Su Ge-hun mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit dari waktu ke waktu, mondar-mandir dengan cemas di dalam ruangan, dan bahkan meminta pelayannya untuk masuk dari waktu ke waktu untuk menanyakan apakah pembunuh itu telah kembali. Dari tadi malam hingga sekarang, Su Ge-hun, penguasa kota Taichu, semakin merasa ada yang tidak beres, situasinya tidak baik. Perempuan jalan itu hanyalah seorang guru spiritual tingkat ketiga, dan kakak laki-lakinya hanyalah seorang guru spiritual tingkat 8. Dua guru spiritual tingkat 9 membawa orang mati bersama mereka, dan mereka dapat dengan mudah membunuh mereka. Mereka seharusnya kembali tadi malam. Kok belum ada kabar? Su Ge-hun ingin mengirim seseorang untuk menyelidiki, tetapi dia takut setelah pembunuhan itu berhasil, dia akan ditangkap oleh Mu Jingyuan dan Yun Mi jika dia muncul sekarang. Tuan kota, tolong minum teh. Pelayan datang membawa teh. Keluar, apakah kamu tidak melihat bahwa tuan kota sedang kesal? Su Ge-hun mengutuk dengan wajah muram. Tetapi setelah memarahi, dia menyadari bahwa dia sedikit haus, mengulurkan tangan untuk mengambil cangkir teh dan menyesap sapi untuk meminumnya, lalu menjatuhkan cangkir tehnya, keluar. Dia menarik napas kasar, berbalik dan meletakkan tangannya di belakang punggung. Mendengar suara pelayan pergi dan masuk lagi, Su Ge-hun sangat marah, pembantu bayi, apakah kamu tidak mengerti perintah tuan kotaku? Berbalik dengan cepat, wajah Su Ge-hun berubah drastis ketika dia melihat orang itu datang. Mata terbuka lebar, sulit dipercaya. Jun Jiu, siapa yang berdiri di depannya sekarang selain Jun Jiu? Ada orang lain di belakang Jun Jiu yang tidak dia kenal. Dia mengangkat kepalanya untuk melihatnya tetapi tiba-tiba kepalanya sakit. Su Ge-hun berteriak kesakitan dan berlutut di tanah dengan kepala di lengannya. Mo Yue membuka penghalang di sampingnya. Jun Jiu memandang Su Ge-hun dengan tenang, seperti yang diharapkan dari seorang guru spiritual tingkat 9. Itu juga bisa menahan pil boneka mayat, tidak seperti Biluo yang bisa berhasil begitu dia memakannya. Dia berdiri di hadapan Su Ge-hun, menutup matanya dan mengulurkan tangannya untuk menutupi kepala Su Ge-hun dari kejauhan. Kekuatan mental itu seperti pedang tajam, menyerang otak Su Ge-hun dengan ganas dan mendominasi, dan jeritan menjadi semakin mengerikan, yang membuat bulu kuduk berdiri. Proses ini berlangsung selama setengah jam, sampai kulit Jun Jiu menjadi sedikit pucat dan bibirnya kehilangan warna sebelum dia berhenti. Mo Yue telah berdiri di belakang Jun Jiu, dan ketika dia berhenti, dia segera membuka tangannya untuk menangkap Jun Jiu. Jun Jiu bersandar di lengan Mo Yue, cemberut dan berkata, seorang spiritualis tingkat 9 benar-benar kuat. Mengendalikannya jauh lebih sulit daripada mengendalikan Jun Yun Sui saat itu. Tapi aku berhasil. Jiu Yun Sui, level, Xiao Jiwer adalah orang nomor 1 di dunia. Tenang dan istirahatlah dengan baik, aku akan membawamu kembali. Mo Yue memeluk Jun Jiu dan berkata, tunggu, aku belum memberi perintah. Jun Jiu bergembira dan memberi perintah pada Su Ge-hun. Penguasa kota dari awal mutlak, dia juga bisa membunuh Su Ge-hun dengan racun. Tapi ini pasti akan menimbulkan kekacauan di Akademi Taichu, yang bukan niat asli Jun Jiu. Lebih baik mengendalikan Su Ge-hun agar dia bisa menjadi penolong di masa depan. Seandainya mereka berhasil menemukan lapisan keempat teknik pemurnian tubuh, atau sesuatu yang lain terjadi, Su Ge-hun akan dapat membukakan pintu belakang untuk mereka dan membantu mereka meninggalkan Akademi Taichu. Sekarang Jun Jiu memerintahkan Su Ge-hun untuk menjaga semuanya agar tidak ada yang bisa mendeteksi kelainan. Setelah melakukan semua ini, Jun Jiu benar-benar jatuh ke pelukan Mo Wuyu. Selesai, ayo kembali. Oke. Mo Wuyu mengangkat pinggang Jun Jiu.
melepas penghalang dan terbang keluar dari kediaman Tuan Kota. Tidak ada yang melihat mereka berdua masuk dan keluar, dan tidak ada yang tahu bahwa Tuan Kota mereka telah berubah pikiran dan berdiri lagi. Bab 320. Saat kembali, Junjiu melihat King Yu yang masih terjepit di bangku, dan sedikit linglung untuk beberapa saat. Ada apa dengan kakak laki-lakiku? Dia sedang duduk dan beristirahat. Mata Mo Yue berkilat, dan penekanan pada King Yu segera menghilang. King Yu membeku untuk waktu yang lama, dan tidak bisa bergerak bahkan jika dia dibebaskan dari pengekangan. Dia perlahan mengendurkan lehernya, lalu perlahan bangkit dari bangku dengan tangan dan kaki gemetar, yang sudah mati rasa. Junjiu melihat bahwa King Yu sepertinya tidak beristirahat seperti ini. Dia akan berbicara dan Mo Yue mengambil langkah pertama. Dia berkata, "Jiwer kecil sangat lelah dan perlu istirahat. Kamu bisa kembali ke kamarmu sendiri." Petik 2. Begitu dia melangkah maju, King Yu mau tidak mau menyeringai dengan mati rasa dan rasa sakit di sekujur tubuhnya. Melihat ini, Junjiu menjentikkan jarinya pada titik akupuntur King Yu. Kekakuan dan mati rasa segera hilang, dan kekuatan spiritual mengembara lebih lancar. "Junjiu, aku masih tidak enak badan." Kakak laki-laki menekan titik akupuntur yang baru saja aku tekan, dan itu akan jauh lebih baik. Petik 2. Oke. King Yu menoleh ke belakang dengan air mata berlinang, dan itu yang terbaik untuk adik perempuan. Menonton King Yu keluar, Junjiu menarik matanya dan menatap Mo Yue dengan tenang. "Kamu mengunci kakak laki-lakiku di kamar." "Ya." Mo Yue tidak membuat alasan apapun, tetapi hanya menjawab dengan ringan. Junjiu mengangkat alisnya dan berkata, "Lain kali ingatlah untuk melepaskan kakak laki-lakiku setelah masalah ini selesai. Jika tidak, jika kita tidak kembali, bukankah dia akan dikurung di sana selamanya?" Memikirkannya, Junjiu menitikkan air mata simpati untuk kakak laki-lakinya. Tapi dia tidak menyalahkan Mo Yue, karena dia akan melakukan hal yang sama jika dia berubah. Peregangan, Junjiu menggosok matanya. "Aku ingin tidur, jadi apa yang harus dilakukan Mo Yue?" Akibatnya, Junjiu duduk di tempat tidur dan mendongak untuk melihat Mo Yue berdiri satu langkah darinya. Melihat ke atas dengan ragu, "Junjiu, untuk apa kau mengikutiku? Aku masih berutang sesuatu pada Xiao Jiwer." Mo Yue mengaitkan bibirnya dan tersenyum jahat. "Apa?" Junjiu bingung, dan melihat Mo Yue mencondongkan tubuh lebih dekat, dan ciuman jatuh di alis seperti capung. Sentuhannya sangat dangkal, tetapi meninggalkan suhu panas yang tidak bisa diabaikan. Kelopak mata Junjiu bergetar, dan dia mendengar suara Mo Yue yang memesona. "Aku berutang budi pada Jiwer kecil." Junjiu membuka mulutnya, "Tapi aku tidak berani bertaruh." "Aku bertaruh." Lekukan bibir Mo Yue menyeramkan dan menggoda, seperti cakar kucing yang mengganggu air di kolam, menciptakan riak di hati Jun. "Jiu." Dia melihat Mo Yue berjongkok lagi, mengulurkan tangan untuk melepas sepatu dan kaus kakinya, memperlihatkan kakinya yang putih dan lembut. Reaksi Junjiu cepat, petir menarik kakinya, dan berlutut di bawah pantatnya. Dia menatap Mo Yue dengan mata lebar karena terkejut. "Kamu." "Meo." Dengan meong mengantuk, dia berkata, "Mo Yue ingin tidur dengan guru." Junjiu menoleh, dan Xiao Wu, yang baru saja memperlihatkan kepala dari bawah selimut, menjejalkannya kembali. Itu murni perilaku bawah sadar. Junjiu menghela nafas lega dan berpikir dalam hatinya bahwa untungnya Mo Yue tidak bisa mengerti meong. Namun, kalimat Mo Yue selanjutnya mematahkan kebahagiaan Junjiu. Mo Yue tersenyum dan menyipitkan matanya. "Itu ide yang bagus. Aku melihat tempat tidur Xiao Jiwer sangat lebar. Aku tidak akan meremas lagi." Petik 2 tanda seru petik 2. Junjiu terkejut. Dia menyaksikan dengan takjub ketika Mo Yue benar-benar melepas sepatunya dan duduk di tempat tidurnya, dengan wajah mengerikan yang bisa disebut bencana. Matanya seindah langit berbintang, namun sepertinya tersedot oleh pusaran air. Menatap Mo Yue dengan heran untuk beberapa saat, Junjiu kembali sadar dan berkata, "Wu Yue, kamu berbagi tempat tidur denganku, jadi kamu tidak takut. Dengan apa yang akan aku lakukan padamu?" "Saya hampir mengatakan bahwa Xiao Jiwer, saya sudah bohong. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan." Tidak ada yang salah dengan Mo Yaoxi, tapi wajah Junjiu semakin merah. Dia tersentak, berguling dan menarik selimut ke atas kepalanya. Suara dingin dan teredam datang dari bawah selimut. "Aku hanya punya satu selimut di sini, tidak cukup untukmu tidur."
Dan Xiao Wu tidak tidur nyenyak, jadi berhati-hatilah untuk mencakarmu. Meong, segera setelah Xiao Wu didorong keluar dari selimut oleh Jun Jiu, Mao Tong menatap Mo Yue dengan bingung. Xiao Wu dan Jun Jiu memiliki pikiran yang sama, dan bahkan tanpa memikirkannya, cakar tajam itu muncul dan melambai ke arah Mo Yue dengan mengancam. Xiao Wu mengeong, dengan nada bangga, "Tuan tidak tidur denganmu, Tuan ingin tidur denganku, Mo Yue, kamu bisa keluar." Meong. Mo Yue, Xiao Wu tidak mengusir Mo Yue, tetapi menambahkan bahan bakar ke api. Namun, Xiao Wu tidak mengetahuinya, dan pelindung itu berdiri di antara Mo Yue dan Jun Jiu. Xiao Wu kemudian berkata, "Aku tidur dengan Tuan setiap hari. Tidak mungkin bagimu untuk merebut posisiku, tidak mungkin. Kamu hanya seekor kucing. Meo juga bisa menjadi manusia." Tanda seru. Sejenak berbicara dengan cepat, sudah terlambat ketika Xiao Wu bereaksi dan menutup mulutnya. Mo Yue mengangkat alisnya, melihat tubuh kucing itu kaku dan tidak berani bergerak. Setelah sekian lama, dia memutar lehernya dan dengan hati-hati mengintip Jun Jiu yang ada di belakangnya. "Meong, jangan didengar oleh tuannya. Itu bukan kucing murni, tapi harimau putih, dan harimau putih bisa menjadi manusia." Tapi Xiao Wu sama sekali tidak ingin. Itu menoleh sepenuhnya dan melihat bahwa tidak ada gerakan di tempat tidur. Mata Xiao Wu membelalak, dan dia merentangkan kaki kucingnya dengan ngeri. Namun, sebelum menyentuh selimut, Mo Yue meraih daging lembut di belakang lehernya dan menariknya ke samping. Xiao Wu mengayunkan cakarnya dengan marah, "Meong, lepaskan aku." "Tenang." Mo Yue merendahkan suaranya dan berbicara dengan berbahaya. Xiao Wu segera tutup mulut ketika mendengar itu. Mo Yue tidak memandang Xiao Wu, tetapi memfokuskan matanya dan mengulurkan tangannya dengan terkejut. Mo Yue dengan lembut menarik selimut itu. Di bawah selimut, Jun Jiu menutup matanya dan tertidur. Tanpa penutup selimut, masuknya energi spiritual antara langit dan bumi menjadi lebih jelas. Melihat tubuh Jun Jiu yang berkelap-kelip dengan energi spiritual sepertinya ditutupi oleh cangkang bercahaya. Xiao Wu tercengang, tuannya menerobos. Mo Yue tersenyum, seperti yang diharapkan dari Xiao Jiwer. Sebelum membunuh si pembunuh, ranah Jun Jiu berfluktuasi samar, kemudian, pil boneka mayat secara mental mengendalikan Su Ge-hun, penguasa kota Taichu. Kekuatan spiritual yang mencapai kemacetan meluap dan menerobos dengan lancar. Itu tidak akan mudah bagi orang lain, tapi dia adalah Jun Jiu, dan Master Jun Jiu terlahir luar biasa. Dengan lembut menggosok pipi hangat Jun Jiu dengan ujung jarinya, Mo Yue bersandar dengan santai dan malas di tempat tidur Jun Jiu, melindunginya. Xiao Wu menolak untuk mengaku kalah, dan diam-diam menaiki dua anak tangga di atas tempat tidur untuk lebih dekat dengan Jun Jiu, dan segera menunjukkan ekspresi malu bahwa dia telah menang. Mo Yue melihatnya tiba-tiba, ketika Xiao Jiwer menerobos ke guru spiritual tingkat kelima. "Kamu bisa mengucapkan kata-kata orang, Meo?" Xiao Wu tertegun. Bukankah Meo akan terungkap melihat seluruh kucing Xiao Wu tidak sehat? Mo Wuyu mengangkat sudut bibirnya, mengangkat kepalanya dan diam-diam menyaksikan Jun Jiu Sui Yue tenang. Hanya satu kucing yang menggerogoti kakinya dengan gugup. Mo Wuyu melakukannya dengan sengaja, tidur dengan Xiao Jiwer setiap hari di depannya. Bersambung.